Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Nova, masih dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Hari ini hari Senin 23 Agustus 2021. Tugas kalian hari ini adalah hanya menyimak materi ini. Nah, setelah nanti menyimak materi, nanti kalian bisa garis bawahi LKS kalian yang sekiranya apa yang Bu Nova sampaikan ini yang penting, dan untuk minggu depan kita langsung latihan soal. Materi kita hari ini adalah ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan bernegara. Yang pertama, Undang-Undang Negara Republik Indonesia pasal 25 A berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya, di Indonesia itu ada pembagian wilayah laut, itu ada dibagi menjadi 3. Ada zona laut teritorial, ada zona landas kontinen, ada zona ekonomi eksklusif. Zona laut teritorial itu adalah jarak laut yang berjarak 1 mil dari garis dasar ke laut. Sedangkan kalau zona landas kontinen itu memiliki kedalaman kurang dari 200 meter. Sedangkan kalau yang zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar pantai. Selanjutnya ada batas wilayah Indonesia. Batas wilayah Indonesia itu bisa kalian ketahui pada peta ya. Jadi kalau yang utara itu pasti yang atas, selatan itu bawah, timur itu mana, dan barat itu mana. Itu bisa kalian lihat di peta. Jadi kalian sudah kelas 10, jadi sudah tentunya sudah harus tahu dan hafal soal peta ini. Ya, batas utara Indonesia. Kita lihat di peta, berarti utara yang atas ya. Di situ ada Malaysia dan Brunei Darussalam. Di sini adalah batas utara negara Indonesia adalah negara Malaysia. Batas selatan Indonesia. Batas selatan kita lihat yang bagian bawah itu adalah ada Laut Timur, ada Australia. Ya, jadi batas sebelah selatan Indonesia itu ada Australia dan Samudra Hindia. Batas sebelah barat masih berbatasan dengan Samudra Hindia. Lalu yang batas sebelah timur itu adalah Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Selanjutnya, asas kewarganegaraan. Jadi yang Bu Nova sampaikan di sini adalah hal-hal yang penting saja, materi yang penting yang memerlukan beberapa penjelasan. Asas kewarganegaraan itu ada 2. Ada jus sanguinis dan ada jus soli. Kalau jus sanguinis itu adalah asas kewarganegaraan yang ditentukan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya. Misalnya kalian, kalau kalian mau lahir dimanapun, kalian ada dimanapun, itu asas kewarganegaraan kalian mengikuti asas kewarganegaraan orang tua kalian. Yang selanjutnya ada asas jus soli, itu ditentukan menurut tempat atau daerah di mana orang tersebut dilahirkan. Jadi kalau kalian misalnya di suatu tempat itu menganut asas jus soli, berarti ketika kalian lahir di negara yang menganut asas itu, berarti kalian otomatis akan menjadi warga negara di tempat itu. Tapi asas kewarganegaraan ini bisa menimbulkan masalah kewarganegaraan. Biasanya ada menimbulkan masalah kewarganegaraan ada 2, ada apartheid dan bipartid. Apartheid itu berarti tidak mempunyai kewarganegaraan. Kalau bipartid itu artinya memiliki 2 kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda. Yang memiliki 2 kewarganegaraan ganda ini nanti bisa memilih ketika anak itu sudah dewasa. Apartheid ini contohnya seorang anak lahir di Tiongkok yang menurut asas jus sanguinis ya. Sanguinis ini tadi adalah berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya. Sementara orang tuanya Amerika Serikat yang menurut asas jus soli. Jadi anak ini tidak mempunyai kewarganegaraan karena tempat di mana anak ini dilahirkan itu menggunakan asas jus sanguinis atau keturunan. Sedangkan orang tuanya Amerika Serikat menganut asas tempat tinggal. Jadi anak ini tidak mempunyai kewarganegaraan. Yang kedua ada bipartid. Itu
anak memiliki dua warga negaraan. Contohnya, seorang anak lahir di Amerika Serikat. Nah, lahir di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat ini menganut asas ius soli. Berarti anak ini mempunyai warga negaraan Amerika Serikat. Sementara orang tuanya berkeluarga negaraan Tiongkok menganut asas ius sanguinis. Jadi secara otomatis anak ini lahir dimanapun karena orang tuanya menganut asas ius sanguinis, maka anak tersebut berkeluarga negaraan Tiongkok. Jadi keluarga negaranya menjadi double atau ganda. Ya, ini hanya ini dulu yang nanti Bu Nova sampaikan. Silahkan kalian putar videonya dan kalian dengarkan. Lalu untuk minggu depan kita akan latihan soal tentang status keluarga negaraan apartheid dan bipatrid. Ini kenapa bisa terjadi dan nanti akan Bu Nova berikan contoh soalnya. Sekian dari Bu Nova, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.